Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini kita akan membahas doktrin yang terlalu simpel bisa membuat gereja keluar jalur. Lihat video ini. Dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu dikategorikan penipu. Berarti kalau di Korintus tadi dikatakan bahwa orang yang menipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, maka kesimpulan akhirnya adalah bila Anda tidak taat dalam hal persembahan persepuluhan, maka Anda tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi keprihatinan buat saya. Banyak orang beribadah dengan cara yang salah. Mereka tidak mempercayakan hidupnya kepada firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kita untuk mengikut Tuhan, sehingga kita bisa mengikut Dia dengan cara yang benar. Kita harus mengaplikasikan firman itu dengan 100%. Nah, inilah kekeliruan kebanyakan orang Kristen. Mereka mengikuti Tuhan dengan cara yang salah. Mereka tidak mendasarkan pengiringan mereka kepada Tuhan dengan membaca Alkitab. Saya rindu melalui sesi inspirasi kali ini, setiap orang yang mendengarkan sesi inspirasi ini memahami bahwa memberikan persembahan persepuluhan itu adalah kewajiban, itu adalah keharusan. Dengan demikian bahwa setiap orang yang tidak memberikan persepuluhan, dia menipu Allah. Dengan sikap seperti ini, dia tidak berhak atas kerajaan surga. Ini adalah contoh orang yang tersesat. Orang tersebut bukan dari gereja GKDI dan tidak ada hubungannya dengan GKDI, tetapi pemahamannya sama seperti GKDI. Pemahamannya seperti ini. Pemahamannya sangat sederhana sekali. Tidak memberi perpuluhan sama dengan tidak taat firman sama dengan neraka. Ini sama seperti pemahaman GKDI. Tidak memuridkan sama dengan tidak taat firman sama dengan neraka, karena dia pasti bukan murid Yesus. Tidak saat teduh sama dengan tidak mengutamakan Tuhan di atas segalanya sama dengan neraka, karena dia pasti bukan murid Yesus. Konsep keselamatannya seperti ini. Satu pelanggaran sama dengan tidak melakukan perintah Tuhan sama dengan neraka. Supaya tidak melanggar, perlu pembimbingan secara terus-menerus. Secara garis besar konsep keselamatan ini disebut Yesus plus perbuatan baik. Yesus plus ketaatan melakukan firman. Samakan, tidak unik? Yesus plus mendoakan orang mati. Orang yang mati perlu didoakan, agar bisa masuk surga. Yesus plus apalah, dan lain-lain. Dasar ayat mereka. Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan lain-lain. Tanggapan saya. Pertanyaan saya, jika kamu percaya keselamatan Yesus plus perbuatan baik lewat ketaatan, di mana letak dasar kasih karunia-Nya? Jika kamu menganggap keselamatan Yesus plus, itu adalah benar maka. 1. Sebenarnya kamu sedang menghina salib Yesus. Bagimu, salib Kristus tidak mampu menyelamatkan dirimu, sehingga kamu perlu menambahkan perbuatan baik yaitu ketaatan. 2. Jika satu pelanggaran kamu anggap tidak mengikuti firman, maka kamu sama saja hidup di bawah hukum Taurat yang tuntutannya adalah sempurna. Masalahnya, adakah manusia di dunia ini yang tidak melanggar perintah Alkitab satupun? Adakah manusia, selain Yesus, yang bisa mengerti semua isi Alkitab lalu menjalankan semuanya, tanpa cacat?
Jika kamu jawab tidak ada, maka di dunia ini tidak ada yang diselamatkan termasuk kamu sendiri. Dengan pengetahuan manusia tidak ada yang sanggup mengerti Alkitab lalu menjalankan kehendak Allah yang sempurna jika tanpa Roh Kudus. Ada Roh Kudus pun, kita harus dengan rendah hati belajar dari yang lain. Dasar ayat saya. Efesus 4 ayat 8-9. Lihat yang saya garis bawahi. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Roma 3 ayat 20-22. Lihat ayat 22 yang saya garis bawahi, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Roma 11 ayat 6. Lihat yang saya garis bawahi. Terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ibrani 11 ayat 1-40 tentang pahlawan-pahlawan iman. Semua dibenarkan karena iman mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan karena perbuatan baik. Kamu aneh, seperti membuat agama baru, dibenarkan karena perbuatan baik. Pengertian tentang iman Kristen. Iman itu di dalam Kristen ada dua jenis. 1. Iman yang menyelamatkan. 2. Iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan yaitu iman yang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan penebus dosa. Iman yang tidak menyelamatkan yaitu iman tentang kesembuhan dari sakit, iman masa depan, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain. Ini doktrin Kristen yang benar, bukan asal comot ayat dengan tidak lihat konteks dan mengartikan sendiri. Tanggapan ayat yang mereka pakai. Lukas 14 ayat 26-27, tentang membenci, mengutamakan Tuhan. Dalam teori hermeneutik, menafsirkan Alkitab, ada beberapa metode, salah satunya metode kontekstual. Cara memakai metode tersebut dengan melihat konteks jauh dan konteks dekat. Cara menggunakannya lihat ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Mari kita lihat ayat setelahnya pada Lukas 14 ayat 28-33. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengiring utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33 Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Secara garis besar Lukas 14 ayat 26-27, berbicara tentang pemuridan. Ayat 28-30, ilustrasi menghitung anggaran mendirikan menara. Ayat 31-33, ilustrasi menghitung jika raja mau berperang. Ayat 33, kembali ke awal yaitu Yesus berbicara tentang pemuridan. Kesamaan dua ilustrasi tersebut adalah menghitung karena ada harga yang harus dibayar. Kalau dilihat seperti ini, kita menemukan struktur model sandwich. Jika Anda dari STT, pasti mengerti jenis cerita yang seperti ini. Cerita, lalu putus, lalu kembali ke cerita awal. Lihat seperti ini. Cerita. Cerita lain. Cerita kembali awal. Cerita Yusuf di Kejadian. Cerita Yusuf di Kejadian 37. Cerita Yahuda di Kejadian 38. Cerita kembali ke awal,
Yusuf di Kejadian 39. Cerita bahasa roh di Korintus. Cerita karunia bahasa roh di 1 Korintus 12. Cerita kasih di 1 Korintus 13. Cerita kembali ke awal, karunia bahasa roh di 1 Korintus 14. Cerita pada Lukas 14. Pemuridan di ayat 26-27. Ilustrasi mendirikan menara dan persiapan perang raja di ayat 28-33. Kembali ke awal, pemuridan di ayat 33. Pada struktur cerita model sandwich kita disuruh membandingkan antara kedua cerita tersebut. Perbandingan 1, menjadi murid. Perbandingan 2, cerita menghitung harga membangun menara atau pergi berperang, karena semua ada konsekuensinya. Artinya, ikut Yesus sama seperti orang yang membangun menara atau pergi berperang. Sama-sama ada harga yang harus dibayar dan sama-sama ada konsekuensinya. Itu sebabnya pada ayat 28 Yesus menggunakan kata membenci agar kita menghitung harga, baru dilanjutkan dengan kata tidak layak menjadi muridku. Lalu di ayat 33 ada kata tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ini semua adalah konsekuensi dari pikul salib. Untuk pembahasan cara menerjemahkan struktur model sandwich, saya akan membahasnya pada video yang lain. Jadi terjemahannya yang benar adalah, tidak mungkin mengikuti Yesus, jika hanya cari berkatnya saja, kesembuhan, makanan, pemeliharaan, dan lain-lain, tanpa memikul salib. Inilah harga yang harus dibayar karena pada akhirnya Yesus itu disalib. Pada saat Yesus berbicara ini, Yesus belum disalib. Jadi konteks Lukas 14 ayat 26-27, bukan syarat keselamatan. Jika motivasi ikut Yesus cuma cari berkat, pasti orang tersebut punya iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan dibuktikan dengan pikul salib, mengutamakan Tuhan dan penyangkalan diri. Seseorang bisa punya iman yang menyelamatkan, karena kasih karunia atau dimampukan Allah. Untuk tanggapan terjemahan Yakobus 2 ayat 17, 1 Yohanes 2 ayat 4 dan Matius 7 ayat 21-23, saya tidak akan membahasnya supaya video ini tidak terlalu panjang, tetapi saya akan memberikan link terjemahan orang lain di kolom komentar, untuk dipelajari sebagai jawaban. Di judul video ini saya berkata doktrin yang terlalu simpel bisa membuat gereja keluar jalur. Sebenarnya doktrin simpel tidak masalah, asalkan punya kredo yang benar. Apa itu kredo? Kredo adalah pengakuan iman atau rangkuman pengakuan iman. Pada masa sekarang banyak gereja tidak punya kredo dalam gereja. Bandingkan dengan gereja reform, gereja baptis atau beberapa gereja karismatik, dan lain-lain. Mereka punya kredo, sehingga dalam menafsirkan Alkitab mereka tidak melenceng dari keyakinan mereka. Buat gereja baru, lalu pokoknya kumpul, pokoknya radikal, pokoknya kudus, pokoknya penuh kasih, maka inilah gereja mula-mula. Ngawur. Lihat kredo ini, yang saya ambil dari gereja baptis di Wikipedia. Ini bukan gereja saya dan saya tidak pernah ke gereja ini. Tempatnya pun saya tidak tahu. Jika disederhanakan kredonya. 1. Alkitab adalah kebenaran. 2. Mereka percaya Tritunggal. Lihat poin 7. Mereka percaya keselamatan karena kasih karunia yang diperoleh lewat iman. Jadi bukan asal ngomong keselamatan karena kasih karunia tetapi penjabarannya tidak ada. Bagi kalian yang sedang merintis persekutuan doa, lalu mau buat gereja, buat dulu kredonya sebagai doktrin dasar. Kalau tidak bisa buat karena susah, ambil aja yang sudah ada. Lalu belajarlah dari gereja lain dalam hal penafsiran, dalam hal organisator, dalam hal mengasihi dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.